Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap ya di channel Abdurrahman, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara memotivasi diri sendiri agar penyakit kita ini atau gangguan kita ini cepat kabur ya, cepat hilang, cepat biar kita itu cepat membaik hingga sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang akan saya jelaskan di video seperti saat ini ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon sebelum kalian bertanya di kolom komentar, biar pertanyaannya itu tidak berulang-ulang, biar videonya tidak berulang-ulang, sebaiknya kalian tengok saja dulu video-video saya yang sebelumnya, karena sudah saya jelaskan semuanya ya, dari mulai apa itu asam lambung, dari mulai saya terkena gangguan asam lambung, kemudian macam-macam sensasinya seperti apa, kemudian berobat kemana-mana tidak ada perbaikan, itu sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Kemudian cara mempelajarinya, cara menanganinya, setiap sensasi itu sudah saya jelaskan. Bahkan cara olahraganya pun sudah saya jelaskan, cara makan, pokoknya semuanya komplit ada di video saya yang sebelumnya ya. Jadi tengok saja video saya yang sebelumnya sebelum kalian bertanya, biar nanti penjelasannya tidak berulang-ulang ya. Nah itu teman-teman, karena untuk penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya hanya sepele saja gitu, singkat saja. Cara menanganinya sudah saya jelaskan, sebetulnya cuma seputaran begitu-begitu aja ya. Kalau untuk asam lambung itu cara menanganinya, sensasi dan bla 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 yang lain cuman hanya segelintir ya, cuman hanya sedikit pembahasannya sebetulnya gitu ya. Nah itu teman-teman, cuman memang orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu rasa tidak nyamannya sangat luar biasa sekali, sehingga memang penyakit kita ini atau gangguan kita ini seperti hal yang sangat besar sekali gitu teman-teman. Padahal itu sebetulnya hal yang sepele, cuman karena memang psikis kita yang terganggu, rasa cemas kita yang terganggu berlebihan ya, sehingga penyakit kita itu serasa penyakit yang sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, makanya biar kalian bertanyanya tidak berulang-ulang, tengok saja dulu deh ya video saya yang sebelum-sebelumnya, sudah saya jelaskan di sana. Cara apapun yang kalian ingin tanyakan sudah ada di video saya yang sebelum-sebelumnya. Tengok saja ya, semoga bermanfaat. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung juga atau yang sudah lama bergabung tapi belum subscribe ya, mohon di subscribe dulu ya, karena memang ada di Creator Studio itu ternyata lebih banyak yang tidak subscribe yang menontonnya itu ya. Jadi video saya itu banyak yang ditonton tanpa dia mensubscribe gitu ya teman-teman. Saya lihat di video kreator saya itu ada penjelasannya, kalau nggak salah yang nonton tanpa subscribe itu ada sekitar berapa ya, 60% atau 70%, lupa lagi saya juga nih ya, karena itu kemarin saya lihatnya ya. Ternyata yang menonton tanpa subscribe itu sangat banyak sekali ya, ketimbang orang yang nonton tapi sudah subscribe gitu ya. Nah makanya bagi teman-teman tolong bantu saya juga ya, kalau seandainya kalian sudah bergabung, atau bagi yang baru bergabung juga, tolong ya di subscribe dulu videonya, karena subscribe itu adalah hal yang sangat mudah, tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Karena subscribe itu adalah hal yang sangat mudah, jadi teman-teman itu tinggal memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik teman-teman ya. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu akan lebih menambah semangat tersendiri buat saya ya, untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya, biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, dengan tujuan semoga saja menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sekarang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai dengan sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Jadi mohon di subscribe, kemudian tekan juga tombol loncengnya.
Dan kemudian ditekan juga like-nya ya, itu biar menjadi acuan buat saya seberapa banyak sih orang-orang yang menyukai video saya. Nah itu teman-teman ya, jujur karena memang saya membuat video ini tidak ada apa ya, tidak ada hal yang lainnya. Jujur video ini pure saya buat karena memang ada satu nazar dari saya ketika terkena asam lambung dan arteritis psikosomatis, kemudian ada perbaikan. Hari itu saya mempunyai nazar, yaitu saya akan membantu orang-orang yang terkena asam lambung dan arteritis psikosomatis hingga membaik ya. Karena memang waktu itu memang saya merasakan sangat tidak nyaman sekali. Makanya saya teringat kalau misalkan orang lain terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, itu sangat kasihan sekali ya, dan saya itu ingin membantu biar cepat keluar, karena memang untuk yang terkena asam lambung dan arteritis psikosomatis rasanya sangat tidak nyaman gitu ya. Anda mungkin sendiri juga tahulah ya perasaannya seperti apa, tidak nyamannya seperti apa. Anda juga pernah mengalaminya, dan sekarang juga kayaknya sedang mengalaminya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, bagaimana cara memotivasi diri sendiri agar penyakit kita ini terlepas ya dari kita gitu ya, agar kita juga mempunyai semangat yang tinggi, agar kita juga menjalaninya dengan penuh sabar gitu ya teman-teman ya. Jadi memang karena untuk penyakit asam lambung dan arteritis psikosomatis ini butuh kesabaran, butuh tekad yang kuat gitu ya teman-teman ya. Soalnya kalau misalnya tidak punya tekad yang kuat, itu kita akan selalu dirundung dalam ketidaknyamanan ya. Kemudian kalau misalnya kita tidak mempunyai rasa sabar yang kuat, nanti kita itu akan selalu menyalahkan diri sendiri, selalu menyamakan dengan orang lain, selalu iri kepada orang lain yang sehat gitu ya. Soalnya saya juga pernah ngalaminnya teman-teman ya gitu. Waktu itu ketika sedang tidak nyamannya, saya sering duduk terdiam diri di rumah gitu ya, di depan rumah sering nongkrong kayak gini gitu ya. Kemudian lihat orang lalu lalang itu irilah ya, ada rasa iri dalam hati itu gitu ya. Kadang selalu kepikiran kenapa orang lain sehat gitu ya, bisa jalan-jalan, bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas gitu, sementara saya itu cuma duduk diam diri di luar ya, merasa-rasakan tentang penyakit, merasa-rasakan tentang sensasi, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang kesusahan yang sedang dihadapi. Nah itu teman-teman ya, makanya orang yang terkena asam lambung dan arteritis psikosomatis butuh tekad yang kuat ya, butuh tekad yang kuat, kemudian butuh kesabaran yang sangat tinggi sekali gitu ya, biar kita itu tidak iri sama orang lain yang sudah sehat atau yang sedang sehat gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah cara memotivasi diri sendiri kita itu biar kita itu tambah semangat, tambah sabar menjalaninya, itu kita itu hanya meyakinkan saja sih sebetulnya ya, meyakinkan dalam pikiran kita bahwa penyakit ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh teman-teman ya. Yakinkan saja dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa penyakit ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh. Cuman temponya berbeda dengan penyakit yang lain teman-teman. Kalau penyakit yang lain kan sudah saya bilang ya, penyakit yang lain dikasih obat selang 1 hari 2 hari, paling lama 1 minggu itu udah sembuh ya. Tetapi untuk penyakit gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu kita pakai obat pun tidak ada perbaikan. Mungkin Anda juga kan pernah merasakannya ya, seperti saya waktu itu pergi ke rumah sakit ini tidak ada perbaikan, pergi ke rumah sakit ini perbaikan, seluruh rumah sakit yang ada di kota saya itu sudah saya kunjungi, tetapi tidak ada perbaikan. Saya gonta-ganti dokter. Waktu itu saya ganti, bahkan sampai dokter herbal pun saya kunjungi waktu itu, bahkan obat kampung sudah saya coba, bahkan ke paranormal pun sudah saya lakukan waktu itu ya, tetapi tidak ada perbaikan. Karena apa? Karena memang sifat sabarnya itu belum ada waktu itu. Hanya yang tersirat itu penasaran saja, keinginan yang tinggi, tetapi tidak ada kesabaran waktu itu ya. Jadi keinginan untuk sembuh saya memang tinggi waktu itu, makanya setiap rumah sakit saya kunjungi waktu itu ya. Tetapi untuk sabar menjalani waktu itu tidak ada ya. Jadi hanya keinginan saja gitu ya. Nah gitu. Jadi makanya kalau seandainya cuman punya tekad yang kuat saja tanpa diimbangi dengan kesabaran, nanti kalian sendirilah yang rugi.
ya. Di channel ini, di channel saya sudah saya jelaskan, misalkan ya ngikutin tiap hari, karena memang saya tiap hari akan nge-share ya. Tiap hari saya misalkan ngikutin video anjuran tentang saya, kemudian tidak ada perbaikan, akhirnya berpikir, wah saya nonton video ini nggak ada gunanya, nggak ada perbaikannya, misalkan gitu ya. Akhirnya penasaran, akhirnya konsultasi lagi sama keluarga. Besok kita ke rumah sakit, gitu ya. Saya juga dulu pernah seperti itu ya. Besok kita ke rumah sakit. Akhirnya ke rumah sakit, ketika datang itu diponis lagi sama dokternya itu asam lambung, sebaiknya ikut saja ke psikiater gitu. Akhirnya pulang lagi, ini dokternya ini gimana ini. Nah seperti itu ya, kalau misalkan tidak ada punya rasa sabar, kalau misalkan keinginan saja yang tinggi tidak diimbangi dengan rasa sabar, ya akhirnya nanti rugi sendiri gitu ya. Akhirnya bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke tempat pengobatan ya. Kemudian keluar uang lagi, mau sampai kapan ya. Nah itu teman-teman ya, jadi sebaiknya motivasi saja diri sendiri ya, yakinkan bahwa penyakit ini bakalan sembuh tanpa obat sekalipun ya. Saya sembuh tanpa obat sekalipun. Ketika itu saya sudah lari ke rumah sakit mana-mana, ke dokter mana-mana, kemudian herbal apapun saya sudah coba, tetapi tidak ada perbaikan. Akhirnya saya mempelajarinya dengan sendiri, kemudian menyimpulkan keadaan diri saya, kemudian mengetahui kondisi saya seperti apa. Akhirnya saya waktu itu punya tekad ya, sebaiknya saya hentikan obatnya ya, karena memang untuk obat itu jangka waktunya terbatas ya teman-teman, apapun itu jenisnya ya, apapun itu nama obatnya. Yang namanya obat itu punya batasan waktu teman-teman ya, batasan waktu pemakaian. Kalau seandainya sudah tidak ada perbaikan, sudah tinggalkan saja ya teman-teman ya. Karena waktu itu saya juga seperti itu, tidak ada perbaikan sama sekali. Saya hentikan obatnya, akhirnya saya menjalankan 3P saja ya, karena saya mengetahui keadaan tubuh saya itu seperti apa. Nah itu teman-teman ya, saya cukup menjalani 3P saja. Pola makannya saya jaga, dari mulai jam makan, kemudian jenis makanannya saya jaga, kemudian pola hidupnya saya juga, dari mulai istirahat kemudian beraktivitas saya jaga ya, waktunya saya tentukan gitu ya. Pagi-pagi saya berjemur, olahraga seperti biasa, olahraganya yang ringan-ringan saja seperti jalan-jalan. Kalau nggak kuat barang 10 meter, yang penting kita gerak, nggak diam diri di rumah, nggak diam di kursi, yang penting gerak saja. Kalau misalnya udah nggak kuat, balik lagi ke rumah, diam diri di rumah, mendengarkan video seperti ini, karena memang video seperti ini itu bikin nyaman sebetulnya ya. Karena saya juga itu waktu itu merasakannya seperti itu teman-teman ya. Ketika saya olahraga kemudian capek, sensasinya datang, saya pulang ke rumah waktu itu. Kemudian dada itu berdebar ya, dada berdebar, napas jadi agak tidak nyaman gitu. Pikiran pokoknya kemana-mana lah, kepalanya sakit, wah pokoknya semua sensasi itu datang ya. Akhirnya saya duduk, mencoba tarik napas, kemudian berdiam diri ya, kemudian serileks-rileksnya sudah rileks sambil nonton video seperti ini tuh nyaman ya, sangat nyaman sekali. Nah itu teman-teman ya, jadi yakinkan saja dalam pikirannya, dalam hatinya bahwa penyakit ini bakalan sembuh tanpa obat ya, karena memang bakalan sembuh ya. Jadi memotivasi diri sendiri itu hanya cukup meyakinkan saja dalam diri kita ya, dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa penyakit ini bakalan sembuh, bahwa gangguan ini akan terlewati, karena memang akan terlewati teman-teman ya. Kalian akan kembali lagi seperti dulu, kalian akan kembali lagi keadaannya, kesehatannya, pikirannya, bercandanya, tertawanya akan kembali lagi seperti dulu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu yang pertama ya, yakinkan saja karena memang bakalan sembuh. Yang kedua, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Saya itu di video-video sebelumnya selalu bilang ya, lakukan aktivitas menyenangkan, lakukan hobi yang menyenangkan. Kenapa harus seperti itu? Karena memang yang saya rasakan waktu itu ya, saya sembuhnya itu dengan terlupakan. Jadi setiap harinya itu saya tidak memikirkan tentang penyakit, tidak memikirkan tentang sensasi. Yang membuat penyakit kita berat itu karena pikiran kita teman-teman. Jadi ada sensasi sedikit kita pikirkan, wah ini jangan-jangan apa nih. Nah itu yang justru yang nggak boleh ya. Kemudian ada sensasi yang lain datang lagi, kita berpikir yang lain lagi, waduh ini apa lagi nih. Udahlah ya, nggak usah dipikirkan hal semacam itu. Kalau misalnya kelayangan sedikit wajar, pahami saja kelayangan itu dari mana sih sebetulnya. Oh saya itu kelayangannya karena memang asupan gizinya kurang baik, asupan energinya untuk tubuh itu belum terpenuhi. Kenapa seperti itu? Kan padahal makannya sudah banyak yang gizinya.
hal yang sangat wajar saja karena lambung kalian sedang terganggu. Serapan energi, serapan nutrisi, serapan apapun untuk kebaikan tubuh itu tidak terserap dengan sempurna. Akhirnya kebutuhan setiap harinya itu tidak terpenuhi. Ya akhirnya pasti kelayangan, keseimbangan tubuh terganggu. Nah itu teman-teman. Nah kemudian dada ini nggak nyaman nih. Nah dada misalnya nggak nyaman, panas gitu ya, terus sakit sampai ke belakang gitu menusuk ya. Dada nggak nyaman itu karena memang asam lambung naik ke atas teman-teman ya. Dan yang bisa menahan keasamannya itu hanya lambungnya saja. Kalau misalnya keluar dari lambungnya, ya pasti ada reaksi, ada sensasi yang nggak nyaman ya. Kayak macam dada panas, kemudian sakit sakitnya itu kadang di kiri, kadang di kanan sampai menusuk ke belakang. Yaitu dikarenakan ada penegangan otot ya teman-teman, ada penegangan otot di bagian dada sampai ke belakang gitu ya. Karena memang kita itu ketika sensasinya datang, kita berpikir yang lain-lain, akhirnya was-was, akhirnya cemas. Ya otot menegang ya, yang kalau misalnya sudah cemas ya pasti napasnya juga nggak nyaman ya, napasnya juga serasa pendek karena itu spontanitas dari tubuh kita yang merespon dengan keadaan kita sendiri. Nah itu teman-teman ya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan, tanpa kita lakukan, itu memang spontanitas dari tubuh kita. Tengoklah gini ya, contohnya saya juga makan di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Orang cemas, orang was-was, orang yang dapat kaget ya, kalau misalnya dia kaget itu pasti napasnya tersengal-sengal teman-teman, napasnya pendek, jantungnya berdebar, padahal dia tuh nggak punya penyakit asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah seperti itu kan. Nah itu adalah bentuk spontanitas ya, tanpa dia rencanakan. Kalau misalkan waduh ini saya kaget tapi napasnya masih normal, karena orang kaget itu biasanya napasnya pendek, jadi dipendek-pendekin napasnya. Enggak ya, napas pendek, napas tidak nyaman, napas tidak plong. Kalau untuk orang kaget itu bentuk spontanitas tubuh kita dari reaksi apa yang terjadi ya teman-teman. Nah itu ya, jadi harus pahami ke sana gitu ya. Jadi pahami saja penyakit ini gitu ya. Jadi yakinkan, cara memotivasinya yakinkan dalam hati, dalam pikiran bahwa penyakit ini bakalan sembuh gitu. Kemudian sadari saja gitu. Kemudian pahami saja bahwa penyakit ini berbeda dengan penyakit yang lain. Nah itu teman-teman ya. Jadi lakukan aktivitas yang menyenangkan ya, karena untuk biar kita itu lupa dengan penyakit, biar kita lupa dengan sensasi. Tahu-taunya nanti ketika kalian tersadar, loh kok sekarang saya udah sembuh ya, sensasinya sudah mulai hilang nih. Nah itu gitu ya, saya ini udah sembuh apa belum nih? Soalnya sensasinya udah hilang ya. Nah kalau misalnya Anda sudah seperti itu, jangan mentang-mentang waduh ini saya sudah sembuh nih. Jangan seperti itu ya, karena kalau misalnya nanti kalian merasa sehat ya, kalau misalnya merasa sembuh, tetap saja 3P-nya dijaga ya. Karena untuk penyakit bukan penyakit ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kapan-kapan bisa kambuh lagi, dengan catatan kalau seandainya kalian 3P-nya tidak dijaga gitu ya teman-teman ya. Contohnya kecil gini lah, kalau misalkan kita nih ada luka nih ya di tangan, nih, taruhlah misalkan kita bekas borok gitu ya, bekas borokan, kemudian sudah sembuh, sudah mengering ya, itu namanya kan gatal ya, agak gatal, kita korek ya, akhirnya ya terluka lagi, akhirnya aduh ini udah terluka lagi nih. Karena ingin sembuh didiamin lagi, nanti udah sembuh ada gatal lagi, korek lagi. Jadi mau sampai kapan sembuhnya? Nah itu ya, makanya kalau misalkan sudah sembuh jaga tetap ya lambung kita. Kalau misalkan sudah sembuh tetap saja jaga 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya juga tetap dijaga, biar penyakit ini tidak kambuh lagi gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi cara memotivasi dirinya yaitu yang pertama ya, meyakini saja bahwa penyakit ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh teman-teman. Yang kedua, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Gitu ya teman-teman, karena memang penyakit ini butuh kesenangan. Obatnya adalah hobi ya, hobi yang menyenangkan. Karena 1% itu penyakit medis, 99% itu dari psikis, dari pikiran kita yang sering terganggu karena sering berpikir tentang yang lain-lain. Makanya alihkan saja pemikirannya, jangan berpikir tentang penyakit, tetapi berpikir tentang hobi, berpikir yang tentang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya.
Dan kemudian untuk cara memotivasi diri kita sendiri agar cepat sembuh, agar cepat kembali lagi seperti dulu, yaitu ketika ada sensasi kita jangan berpikir yang lain-lain, pahami saja bahwa itu adalah reaksi daripada asam lambung dan anxieties psikosomatis. Tanamkan, nanti juga akan membaik gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan dibikin was-was ya. Ingat ketika sensasi datang, teringatlah kejadian yang dulu. Dulu saya itu waktu ketika sehat, saya itu orangnya gagah, misalkan gitu ya. Nah berpikirlah ke sana. Seandainya nanti saya kalau sudah sembuh, saya akan beraktivitas lagi, saya akan menyenangkan orang-orang lagi, saya akan bertanggung jawab lagi ke keluarga. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi sebetulnya untuk memotivasi diri sendiri itu sebetulnya gampang ya. Gampang, cukup meyakinkan saja dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa penyakit ini bakalan sembuh karena memang bakalan sembuh ya. Nah itu teman-teman ya. Nah yang kedua kemudian lakukan hobi yang menyenangkan ya. Jadi ketika melakukan hobi yang menyenangkan, ketika besoknya ketemu lagi besok, misalkan sekarang pagi ini kita melakukan aktivitas menyenangkan sampai sore misalkan gitu ya, walaupun hanya di rumah saja. Ketika tertidur besoknya kita teringat lagi sama aktivitas yang kemarin yang menyenangkan lagi ya. Aduh, saya pengen melakukan aktivitas lagi. Akhirnya kita melakukan aktivitas lagi, senyum-senyum lagi karena memang hobi ya. Karena memang menyenangkan. Jadi yang namanya menyenangkan pasti akan ada senyuman ya, teman-teman ya. Akhirnya kita seneng, kita tersenyum, akhirnya kita lupa sama penyakit. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dengan lupa kalian nanti lambat laun seiring dengan waktu sensasi tentang penyakit, pemikiran tentang penyakit itu terlupakan, terkikis sedikit-sedikit ya. Terkikis sedikit-sedikit akhirnya sampai lupa beneran tentang penyakit. Tahu-taunya kalian sudah sembuh aja. Nah itu teman-teman, ini yang saya rasakan waktu itu teman-teman ya. Dan kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan juga, itu selain membantu melupakan tentang sensasi penyakit, kita itu juga bisa bergerak teman-teman ya. Jadi makanya untuk hobi yang menyenangkan itu harus ada aktivitasnya teman-teman, ada macam geraknya kayak misalkan makanya banyak sekali teman-teman yang bertanya, Pak, aktivitas yang menyenangkan itu yang sehat itu seperti apa? Ya jalan-jalan. Kalau untuk saya waktu itu ya karena memang hobinya jalan-jalan, hobinya hiking, waktu itu ya saya juga melakukannya hobi ya hiking. Cuman hikingnya nggak terlalu jauh lah, nggak terlalu jauh. Cuman waktu itu cuman sekeliling kampung gitu ya, keliling komplek. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada geraknya waktu itu karena waktu itu saya sering suka sama tanaman. Waktu itu juga saya sering menanam pohon ya walaupun hanya di pot ya, kayak macam nanam sayuran walaupun di pot waktu itu di depan rumah. Sebelum ke kebun waktu itu. Untuk sekarang saya udah ke kebun lagi gitu teman-teman ya. Itu saya cuma di pot waktu itu nanam sayuran. Jadi ketika besoknya selang 3 hari 4 hari itu tanaman kita sudah agak tumbuh gitu ya. Itu ada kesenangan tersendiri lah buat saya, ada kebanggaan tersendiri ya. Waduh ini supaya bagus nih pakai apa nih gitu ya, pupuknya pakai apa nih gitu ya. Jadi kita berpikirnya fokus ke sana, berpikir tentang kesenangan. Akhirnya lambat laun yang saya rasakan tentang penyakit, tentang sensasi itu terlupakan dengan sendirinya gitu. Makanya saya sering di video-video sebelumnya lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi yang menyenangkan, karena sepengalaman saya itu saya tuh sembuhnya karena memang dengan terlupakan teman-teman ya. Tiba-tiba sudah sehat saja, tiba-tiba sudah sembuh aja. Makanya kalau misalkan ditanya, Pak kapan mulai sembuhnya? Saya nggak tahu. Kalau misalnya ditanya sembuh totalnya itu persisnya itu saya nggak tahu. Bahkan di video pertama yang bagian ke-1 itu judulnya itu pengalaman pertama saat terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis, itu ada di video pertama saya. Itu saya katakan itu di bulan Agustus 2019 itu mulai membaik tetapi masih ada nyolek-nyolek. Nah itu ya. Nah dari mulai situ saya udah lupa lagi. Sampai sekarang udah lupa lagi kapan ini sembuh totalnya, kapan. Saya nggak tahu. Cuman yang saya rasakan sekarang kehidupan saya itu sudah kembali lagi seperti dulu. Dari mulai bercandanya sama teman-teman, dari mulai jahilnya ke teman-teman, saya udah kembali lagi. Bahkan kebiasaan buruk juga sudah saya lakukan saat ini. Tetapi untuk kebiasaan buruk jangan kalian contoh ya, jangan kalian tiru gitu ya. Untuk kebiasaan buruk seperti merokok saya udah kembali lagi. Padahal waktu itu saya udah berhenti ya ngerokok.
rokok saya udah berhenti, pokoknya hal-hal yang lain saya udah berhenti, jahil ke orang lain sudah berhenti. Tetapi untuk sekarang karena memang itu memang gimana ya, saya juga susah menjelaskan, karena memang kehidupan saya udah kembali, sifat saya yang asli itu udah kembali lagi teman-teman ya. Bahkan teman-teman saya di kantor, teman-teman di sepermainan, di perkampungan gitu, mereka sering bilang, nah sekarang katanya dia tuh udah sembuh, jahilnya sudah kembali lagi gitu ya. Kayak macam kemarin lah, kemarin itu saya nanam cabai di kebun, karena memang kebunnya itu berdekatan sama kebun yang orang lain. Kebetulan orang lainnya itu teman saya juga sih sebetulnya gitu ya. Dia itu nanam tanaman cabai. Ketika dia itu ngecek buat tanaman, buat disiram. Akhirnya ketika ngecek, diambil rokok. Ketika mau ambil lagi, udah saya seborin ke tanaman saya waktu itu ya. Kemarin ini kejadiannya. Dia marah-marah. Lah ini katanya, berarti dia bilangnya ke istrinya, Bu, berarti ini si Pak Rohman udah sembuh total nih. Dia jahilnya sudah minta ampun lagi. Taluk deh katanya gitu. Nah itu teman-teman, jadi sifat saya yang dulu itu sudah kembali lagi untuk sekarang itu. Jadi makanya saya katakan saya itu sudah sehat total ya. Nah itu, jadi kalau misalkan ditanya sembuhnya kapan, saya nggak tahu. Dan kalau misalkan ditanya saya sudah sehat total, sepertinya sudah sehat total. Karena apa? Karena perasaan, sifat, kemudian kegiatan saya itu sudah kembali lagi ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi untuk memotivasi diri sendiri, bagaimana cara memotivasi diri sendiri? Yang pertama, sekali lagi ya, yakinkan dalam diri kita, yakinkan dalam hati kita bahwa penyakit ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh teman-teman ya, bakalan sembuh gitu ya. Nah yang kedua, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukan aktivitas menyenangkan biar kita itu semangat gitu ya, biar kita itu semangat, biar kita itu ada moodnya, ada keinginannya lagi. Soalnya orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya keinginannya itu suka tidak ada ya. Senangnya itu cuma duduk di kursi, nyantai, rasakan ya. Ketika mau keluar ogah karena ada takut. Nah itu teman-teman ya, orang yang terkena. Makanya lakukan aktivitas yang menyenangkan biar kita happy, biar kita senang, lupa dengan penyakitnya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian ketika sensasi datang, sadari saja bahwa kita ini sedang terganggu gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tapi nanti juga akan membaik dengan sembuh total, akan membaik dengan sempurna. Kehidupan Anda akan kembali lagi seperti dulu. Cuman saya titip, kalau misalnya kembali lagi seperti dulu lagi, tolong ya, perbuatan yang jelek-jeleknya jangan dibawa lagi. Jadi harus datang kehidupan yang baru teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya. Saya doakan kalian cepat membaik. Lakukan saja hobi yang menyenangkan ya. Titip pesan dari saya, lakukan hobi yang menyenangkan biar kalian cepat membaik. Saya doakan kalian cepat membaik, cepat sembuh total. Kemudian kalau sudah sembuh total, bantu juga orang-orang yang masih terganggu ya. Nah itu teman-teman, kemudian kalian harus sabar menjalaninya. Ketika sedang tahapan perbaikan sekarang, harus sabar menjalaninya, karena sabar itu sangat penting sekali. Keinginan yang kuat tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan rasa sabar. Soalnya sabarlah yang menentukan kita sehat tidaknya. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.